Pelatih Yaman U20 Muhammad Hassan Ali memberikan komentar menohok terkait pemain timnas Indonesia U20 yang paling ia waspadai hingga menyinggung nama Diego Maradona. Yaman melakoni laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 menghadapi timnas Indonesia U20 sekaligus menjadi laga penentu lolos ke putaran final di China tahun depan. Laga ini bergulir di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada Minggu 29 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sebelum jalannya laga, pelatih Yaman Muhammad Hassan Ali mewajibkan anak asuhnya untuk meraih kemenangan atas timnas Indonesia. Ia menyebut jika dirinya hanya ingin meraih kemenangan tanpa memperdulikan terkait skor akhir dari laga tersebut. Pemain fokus menang saja, gak peduli golnya berapa. Begitu masuk lapang menang, saya gak mikir harus menang 3-1, 3-2, kita hanya mikir harus menang saja, ujar Hassan Ali di Jakarta. Ini adalah pertandingan terakhir, jadi kami berharap menang. Kalau udah beres, baru kita fokus ke yang lain, tambahnya. Ya, saat ditanya awak media terkait pemain yang harus diwaspadai, pelatih Yaman itu justru memberikan komentar menohok. Menurutnya, tak ada seorang pemain timnas Indonesia U20 pun yang menjadi perhatian khusus baginya. Hassan Ali menjelaskan bahwa semua pemain timnas U20 harus dijaga ketat, tanpa dibeda-bedakan. Bahkan dirinya bergurau jika para penggawa skuad Garuda Nusantara, tak ada yang seperti Diego Maradona yang wajib untuk diwaspadai secara khusus. Kita harus jaga 23 pemain, jadi harus dijaga sama semua, bukan 1-2 orang, jelas Hassan Ali. Semisal Maradona yang main di timnas Indonesia baru kita jaga, kita harus jaga, tutupnya. Penyerang timnas Indonesia U20 Jens Reven tidak menutup kemungkinan untuk menjadi pelatih di Indonesia pada masa yang akan datang. Jens Reven yang baru berusia 18 tahun dan juga masih aktif sebagai pesepak bola ini, kini telah mengantongi lisensi kepelatihan UEFA B. Hal ini sangat positif bagi Jens Reven, karena selain bisa menambah pengetahuan taktikal dalam bermain, dirinya juga sudah mempersiapkan kelanjutan karir sebagai pelatih di masa depan. Ayah Jens Reven, Bjorn, memuji keputusan anaknya yang telah mengambil lisensi kepelatihan sejak dini. Lisensi pelatih, iya, dia pada awalnya ingin main bola saja, tapi setelah jadi pemain, dia juga ingin jadi pelatih di masa depan. Makanya dia mulai dengan lisensi kepelatihan ini. Dia ambil UEFA B, jadi itu adalah hal yang bagus, kata Bjorn. Namun Bjorn berharap agar anaknya saat ini bisa bermain selama mungkin, baru setelah itu dia bisa menjadi pelatih usia muda. Bjorn juga mengungkapkan bahwa dia dan juga Jens Reven sudah pernah mendiskusikan soal rencana menjadi pelatih di Indonesia. Jadi pelatih di Indonesia, kita pernah mendiskusikan hal itu. Tapi kan kita nggak tahu di masa depan bagaimana. Dia masih 18 tahun. Dia mungkin masih bisa bermain 18 tahun lagi. Jadi kita tentu nggak tahu di masa depan bakal kayak bagaimana, ujar Bjorn yang merupakan mantan pemain PSV itu. Kisah ayah Jens Reven, Bjorn Reven, menganggap Jakarta rumah kedua. Dia pun merasa girang bukan main putranya ramai dukungan di timnas Indonesia U20. Menyaksikan langsung pertandingan sang putra menjadi rutinitas Bjorn dan juga Sabrina. Kali ini Bjorn menceritakan pengalamannya selama di Jakarta. Dia menganggap Jakarta sudah seperti rumah kedua baginya. Ini seperti kami pulang ke rumah kedua kami. Kami bebas dari kerja dan kami terbang ke sini untuk menyaksikan, kata Bjorn kepada awak media dikutip pada Sabtu 28 September 2024. Iya, Jakarta memang sibuk di lalu lintas, tapi semua sangat baik. Dan inilah yang kita cintai. Ini adalah dasar Indonesia, sambungnya. Bjorn pun senang ketika putranya mendapatkan banyak dukungan dari supporter timnas Indonesia U20. Dia merasa dukungan tersebut membuat keluarga Reven nyaman berada di Jakarta. Ketua PSSI Erick Thohir mengeluarkan pernyataan penting kepada timnas Indonesia U20. Pertandingan antara timnas Indonesia U20 dan juga Yaman merupakan laga penentuan untuk grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sebelum jalannya laga, timnas Indonesia U20 tidak diperbolehkan kalah melawan Yaman. Dengan hasil imbang menjadi minimum yang dibutuhkan untuk memasukkan kelolosan ke Piala Asia U20 2025. Meskipun demikian, pelatih Indra Safri tetap mematok kemenangan sebagai target utama. Sebelumnya, Erick Thohir mengingatkan agar pasukan Indra Safri tetap menjaga fokus.
Timor Leste 1-3 Timnas Indonesia U20. Alhamdulillah, 2 kemenangan pada 2 pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ujar Erick Thohir. Jangan lengah dan harus fokus pertandingan terakhir melawan Yaman untuk kita memasukkan tempat di putaran final Piala Asia U20 2025. Tambahnya. Striker Timnas Indonesia U20 Jens Schreven berharap dukungan para supporter tanah air untuk menghadapi Yaman U20 di laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sebelum jalannya pertandingan, ia pun ingin Stadion Madia Senayan Jakarta dapat dipenuhi oleh fans Garuda Nusantara demi meningkatkan motivasi para pemain. Hal ini karena Jens Schreven merasa dukungan supporter sangat penting karena akan membuat pemain lebih bersemangat. Menurutnya, Timnas Indonesia U20 juga akan berusaha menampilkan performa terbaik dengan menjalankan instruksi tim pelatih. Saya harap banyak supporter bisa datang mendukung kami, karena ini adalah laga terakhir kami. Kami harap untuk menang dan berangkat ke China, kata Jens Schreven di Jakarta dikutip pada Minggu 29 September 2024. Pemain berusia 18 tahun tersebut mengatakan persiapan tim Merah Putih telah cukup untuk menghadapi laga-laga kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sebab Timnas Indonesia U20 ingin meraih hasil maksimal dalam ajang tersebut, terutama untuk menghadapi Yaman U20. Jika meraih kemenangan atas Yaman U20, skuad Garuda Nusantara akan menjadi juara grup F dan juga otomatis lolos ke Piala Asia U20 2025. Jika menelan kekalahan, mereka masih bisa berpeluang lolos dengan status 5 runner-up terbaik. Dalam laga sebelumnya, tim asuhan Indra Safri itu pun berhasil menang 3-1 atas Timor Leste U20. Sementara di sisi lain, Yaman U20 sukses menaklukkan Maladewa U20 dengan skor 3-0. Jadi bisa dikatakan kedua tim sama-sama tengah on fire, sehingga laga tersebut berjalan dengan sengit. Timnas Indonesia U20 cuma punya waktu istirahat sehari jelang lawan Timnas Yaman U20 di laga terakhir grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Mendapati kondisi ini, pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Safri pun bereaksi. Indra Safri mengungkapkan bahwa fokusnya adalah memulihkan kondisi Jens Schreven dan juga kolega. Beruntungnya, Timnas Indonesia U20 memiliki alat recovery pump yang mampu mendeteksi secara aktual mengenai kondisi pemain selepas laga. Pertama yang kita lakukan, 23 pemain akan kita recovery malam ini. Kita punya alat recovery pump di setiap kamar mereka masing-masing, tutur Indra Safri usai laga kontra Timor Leste U20 pada Jumat 27 September 2024 yang lalu. Indra Safri juga melakukan pengecekan lebih mendalam mengenai kondisi anak asuhnya. Setelah itu, para pemain Timnas Indonesia U20 mematangkan taktik permainan yang dimainkan pada laga kontra Yaman U20. Hari ini juga kita akan melakukan check up untuk semua pemain. Ada yang cedera atau yang tidak cedera. Dan mungkin sore kita akan latihan ringan untuk persiapan game plan kita melawan Yaman. Jelasnya, kedua kesebelasan pun melakoni laga krusial dalam penentuan juara grup F pada Minggu 29 September 2024 malam ini. Pertandingan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kedua tim, yakni Timnas Indonesia U20 dan juga Yaman U20. Pasalnya mereka hanya memiliki waktu istirahat 1 hari untuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Kondisi ini jelas membuat banyak pemain yang kelelahan. Ya, sekedar diketahui Timnas Indonesia U20 harus meraih kemenangan atau setidaknya menahan imbang Yaman U20, dan dengan begitu Jens Schreven CS akan keluar sebagai juara grup F dan melangkah sepenuhnya ke Piala Asia U20 2025. Ajang Piala Asia U20 2025 sendiri akan bergulir di China. Turnamen ini bakal berlangsung pada 6-23 Februari 2025. Di atas kertas, Timnas Indonesia U20 hanya perlu hasil imbang melawan Yaman U20 untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Namun bagaimana jika di luar dugaan Timnas Indonesia U20 tumbang dari Yaman U20? Ya, jika cuma kalah selisih 1 gol, maka Timnas Indonesia U20 diprediksi tetap lolos ke Piala Asia U20 2025 lewat jalur runner-up terbaik. Sekedar diketahui, selain 10 juara grup, ada 5 runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Sementara itu, demi menentukan penghuni 5 runner-up terbaik, AFC membuatkan klasemen runner-up terbaik. Klasemen runner-up terbaik ini diisi tim-tim yang finish di posisi kedua di masing-masing grup. Seperti yang sudah disinggung, jika Timnas Indonesia U20 cuma kalah 0-1 atau tumbang selisih 1 gol, skuad Garuda Nusantara diprediksi tetap lolos dengan finish di posisi 4 atau 5 klasemen akhir runner-up terbaik.
Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.